dengan saya Reyes. Hari ini saya akan membagikan apa yang Tuhan taruh di hati. Terlebih semoga ini dapat membantu rekan-rekan semua yang melihat video ini untuk semakin terbangun dan semakin kuat dan tekun di dalam Tuhan Yesus Kristus. Poin yang mau saya angkat hari ini itu ada dua, yaitu tentang kasihan dan belas kasihan atau mengasihi. Kalau kita bicara tentang situasi yang terjadi saat ini, bicara secara umum, kita suka melihat bahwa ekonomi memang lagi menurun dan keadaan susah, di mana itu pun membantu dan membuat banyak orang yang tergerak untuk melakukan suatu tindakan, memberikan makanan, menolong orang lain. Tetapi di sini sebagai anak Tuhan yang perlu kita tekankan bahwa anak Tuhan dalam mengerjakan segala sesuatu, dia tidak boleh sama dengan apa yang dikerjakan dunia. Karena memang betul apa yang dikerjakan dunia dan dikerjakan anak Tuhan hampir-hampir mirip. Tetapi perlu diingat bahwa sebagai anak Tuhan, segala sesuatu yang dikerjakan harus dilandaskan tentang dari apa yang Tuhan mau. Jadi fokusnya ke Allah, manusia dunia hanya menerima impact dari apa yang Tuhan berikan lewat pribadi lepas pribadi. Oke, bicara tentang kasih maupun kasihan, pertama kita perlu mengetahui dulu bahwa apa itu kasihan. Kasihan itu kalau bicara secara manusia, itu bicara tentang suatu sikap responsif dari pribadi seseorang kepada pribadi yang lain. Bukan berdasarkan latar belakang rohaninya, tetapi ada juga berdasarkan latar belakang manusiawi manusia itu sendiri. Jadi ada rasa iba yang mendorong orang itu untuk mengasihani orang lain. Sehingga pada saat itu dikerjakan, kadang orang jahat pun bisa mengerjakan hal itu karena dia kasihan. Tapi kalau anak Tuhan mengerjakan sesuatu, dia tidak boleh melihat ke situ. Sehingga pada saat dia mengerjakan itu, dia harus fokus. Apakah memang benar apa yang mau dikerjakan itu yang berkenan kehadirat Tuhan atau bukan? Jadi Tuhan itu adalah sentralnya, bukan orang yang mau terima berkat itu yang menjadi fokusnya. Karena kalau kita mengerjakan hal dengan melihat kemanusiaannya, maka kita akan melihat Tuhan hanya sebagai pelengkap. Kalau diketahui Tuhan itu raja dan pemilik atas hidup. Jadi perlu diingat bahwa Tuhan harusnya menjadi sentral dan fokus. Jangan jadikan Tuhan kayak ATM gedor, di mana saat lu butuh, lu akan ketok Tuhan. Tuhan tolong. Jadi Tuhan dijadikan kayak pesuruh. Padahal sebenarnya Tuhan itulah pemilik dari hidup ini sendiri. Makanya di sini ada satu firman, dua firman tepatnya yang mau saya ambil, yang mau saya sampaikan itu dari kitab 2 Tawari 19. Ini bicara tentang Raja Yosafat. Di ayat keduanya berbunyi gini. Ketika itu Yehu bin Hanani, pelihat itu pergi menemuinya dan berkata kepada Raja Yosafat, sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Jadi di sini dia ditanya bahwa wajar nggak sih lu tolong orang fasik, orang-orang yang membenci Tuhan itu? Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau. Karena perlu diingat, apa yang lu kerjakan jika tidak melihat ke Allah, itu bisa menimbulkan murka dari Tuhan bagimu. Karena baik hidupmu, hartamu, apapun yang kamu miliki, itu punya Tuhan. Jadi harusnya fokus dulu apa yang maunya Tuhan. Tapi di sini ada jawaban lagi bahwa namun masih terdapat hal baik padamu, karena engkau menghapus tiang-tiang berhala dari negeri ini, dan Allah mencari dengan tekun, dan mencari Allah dengan tekun. Jadi dari cerita Alkitab ini jelas Raja Yosafat itu dia mengerjakan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Tuhan mau, yaitu dia menolong umat yang membenci Tuhan, dan itu nggak boleh kalau dalam ajaran Alkitab ini. Terus yang kedua, dia dikasih tahu bahwa ternyata lu lakuin itu udah salah. Tapi di sini Tuhan mau mengasihani lu. Kenapa? Karena ada satu tindakan baik yang dia lakukan, yaitu dia menghilangkan semua berhala yang ada dalam dirinya, yaitu negeri itu melambangkan pribadi dia sendiri. Dia menghilangkan itu semua dan tekun mencari Tuhan. Makanya mau saya ajak teman-teman gini, pada saat situasi sulit seperti ini, sebelum mengerjakan sesuatu, berbuat baik kepada orang lain itu penting. Berbuat baik kepada orang lain itu baik. Tetapi fokuslah dulu apakah memang benar itu yang Tuhan mau. Berdoa dulu, tanya Tuhan, Tuhan mau enggak? Karena jika kita tergerak untuk memberi yang berasal dari Tuhan, Tuhan pasti buka jalan dan Tuhan pasti memberikan jalan. Kita tidak perlu meminta-minta, kita akan diantarkan berkat-berkat itu. Karena Tuhan sendiri yang menolong umat yang lagi kesusahan itu, kita cuma perantara. Tapi kalau misalkan kita bekerja dan kita mengerjakan itu karena ego kita pengen dipuji dan karena pengen orang lain melihat, ataupun karena rasa kasihan kita dari sisi manusia, belajar melihatlah apa yang akan kamu kerjakan itu pasti akan selalu terima yang namanya benturan. Benturan itu akan ada masalah demi masalah yang kamu terima. Jika hal itu terjadi, belajar untuk koreksi diri. Benar nggak apa yang kamu kerjakan itu buat Tuhan? Karena harusnya Tuhan itu pasti buka jalan untuk apa yang menjadi pekerjaannya.
Karena sama seperti bapak yang sayang anak, dia nggak akan kasih ikan, nggak akan kasih kalajengking kalau anaknya minta ikan, atau dia nggak akan kasih batu kalau anaknya minta roti. Bapakmu di surga pun pasti buka jalan buatmu kalau engkau mengerjakan sesuatu yang baik menurut pandangannya. Jadi mungkin ini aja himbauan dari saya, dan mungkin saya harapin ini bisa menjadi berkat bagi yang lainnya juga. Terima kasih, selamat sore.